Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Karedok, khusus renungan doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal berapa ini? 16 Oktober 2021. Seperti biasa saya bawakan dari Bintaro Sektor 9, Pabrik Air Aksogi. Kita akan renungkan firman Tuhan dari Kejadian 31 ayat 36 sampai 42. Kejadian 31 ayat 46 sampai 32. Saya akan bacakan. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betina tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tapi sengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Nah, saya kasih Tuhan Yesus. Memang inilah puncak ya kemarahan Yakub. Jadi Yakub sepertinya menyimpan semua penderitaannya itu dan tidak pernah dia komplain ya kepada Laban selama dia tinggal di sana. Tetapi setelah Yakub pergi dan Laban mengejar ya, itu cukup jauh, sampai 7 hari dikatakan Laban mengejar dari Padang Aram sampai pegunungan Gilead, dan menuduh bahwa Yakub dan rombongannya sudah mencuri dewa-dewanya. Dan Yakub bilang, siapa yang kedapatan ya silakan diadili, dibunuh bahkan katanya. Nah, masalahnya yang ngumpetin itu Rahel, istrinya Yakub. Rahel takut dan dia mencari akal ya, bagaimana cara supaya dia tidak ketahuan ayahnya membawa terapim atau dewa ayahnya itu. Dan Rahel ternyata pintar ya, dengan caranya sendiri dia sembunyikan itu di bawah dia duduk ya, di untanya itu ya. Dan ketika mau diperiksa dia bilang dia nggak bisa berdiri karena sedang haid, dan ayahnya nggak periksa airnya dan tidak ditemukanlah. Nah, disitulah Yakub nggak tahu sama sekali, pokoknya nggak ada, tuduhan itu fitnah kata Yakub. Dan Yakub marah dan dia ungkapkan ya semua apa yang selama ini terpendam itu ya. Jadi dia katakan, selama saya ikut engkau katanya, nggak pernah saya makan dari apa yang saya pelihara ya. Domba betina nggak ada yang kuburan katanya. Kambing jantan nggak ada yang dia makan. Yang dicuri orang baik siang maupun malam dia
harus mengganti ya, karena dituntut oleh Laban. Yakub mengatakan tidak pernah dia tidur, dia kurang tidur untuk jaga kambing domba Laban itu, dan dia harus bekerja 14 tahun katanya hanya untuk mendapatkan Lea dan Rahel. 14 tahun katanya hanya untuk mendapatkan apa yang menjadi upahnya. Bahkan Yakub bilang telah 10 kali Laban merubah upahnya itu ya. Jadi ini betul-betul Yakub udah sampai ke ubun-ubun ini marahnya ya, dia katakan seperti itu. Jadi Yakub betul-betul mengungkapkan ya, dia tidak senang dia difitnah karena dia lari dikatakan mencuri. Nah, seperti itu. Kalau dibilangnya 40 ya, aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tidur. Gitu. Jadi dia betul-betul bekerja untuk Laban itu dengan sekuat tenaga ya. Dan selama 6 tahun dia dikatakan mengambil upahnya itu. Dan ini yang paling bagus, terakhir, ayat terakhir. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Nah, jadi dari apa yang Yakub sudah keluarkan unek-uneknya, dan pada akhirnya Yakub beritahukan kepada Laban bahwa semuanya ini saya bisa sampai sekarang, bisa selamat, kamu fitnah juga nggak terbukti, itu karena Allah Abraham nenek moyangnya dan Allah Ishak yang sudah menentukan bahwa Allah nenek moyang itu menyertai dia sehingga dia bisa seperti sekarang. Maksudnya kekayaannya cukup banyak gitu ya, katakan memperhatikan sengsaraan dan jerih payahnya diberikan oleh Tuhan. Dan tadi malam ya, waktu Laban didatangi Tuhan dalam mimpi bahwa jangan coba-coba ngatain Yakub, nah itu adalah bagaimana Tuhan betul-betul menyertai di menit-menit terakhir itu ya, menyertai Yakub. Dan itu Yakub menyadarinya bahwa memang apa yang dijanjikan oleh Allah kepada itu tidak dipungkiri ya, atau tidak didustai oleh Tuhan. Tuhan menepatkan janjinya, memberkati Yakub. Nah itu, jadi itulah yang luar biasa ya dari Yakub, bahwa pantaslah Yakub disebut ya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu. Jadi betul-betul memang Yakub adalah orang yang setia ya kepada Tuhan, terus belajar dia kepada Tuhan. Iya. Jadi inilah akhir ya dari penyertaan Tuhan pada Yakub dan dari bayang-bayang Laban ya kepada Yakub. Bagaimana Yakub itu bisa menjadi kaya ya. Dan kita bisa belajar di sini bagaimana perjuangan Yakub. Dan kita tahu sekarang bahwa rupanya memang Yakub bukan pemalas. Dia orang yang rajin, dan betul-betul Yakub itu bersandar kepada Tuhan. Dan dia yakin bahwa memang keberhasilan yang dia dapat sekarang itu karena penyertaan Tuhan. Dan pelajaran buat kita adalah bahwa jangan lupa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kalaupun kita berhasil harus sadar bahwa itu karena penyertaan. Dan kalaupun kita tidak berhasil, itu ada rencana Tuhan ya buat kita. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan, tetap bersandar, dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita seperti
yang aku katakan juga di sini. Tuhan tidak ya melupakan kesengsaraan ya, dan jerih payahnya diperhatikan Tuhan. Tuhan punya waktu buat kita. Kapan tepat, Dia yang lebih tahu waktunya untuk memberkati kita. Baik, itu aja Karedok. Kita akan ketemu lagi di kali yang akan datang. Selamat pagi.